membuat itu? Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan Roh Kudus bersetubuh dengan Maria. Roh Kudus anu-anuan dengan Maria. Ini adalah ciri-ciri otak yang belum bertobat, otak korslet, otak yang diisi dengan cabul zina, ya, otak yang hanya memikirkan bagaimana tentang di surga nantinya, pemuja-pemuja 72 bidadari yang didamba-dambakan. Ustadz Ahmad Kainama berulah. Kenapa berulah? Karena dia menuduh dan menghina, melecehkan ajaran kekristenan, khususnya tentang Roh Kudus, ya. Dia berkata dalam videonya, Roh Kudus bersetubuh dengan Maria. Roh Kudus anu-anuan dengan Maria. Ini adalah ciri-ciri otak yang belum bertobat, otak korslet, otak yang diisi dengan cabul zina, ya, otak yang hanya memikirkan bagaimana tentang di surga nantinya, pemuja-pemuja 72 bidadari yang didamba-dambakan. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena dia ini sudah menjadi ustadz, tetapi dia menafsirkan dan melecehkan tentang kekristenan, apalagi tentang Roh Kudus yang dikatakan bersetubuh dengan Maria, ya, dengan Maria. Dia tidak punya hak. Bahkan ini adalah tafsiran tak bertanggung jawab dan ini ngawur. Nah, kita akan tanggapi bagaimana dia berkata dengan mudahnya, seolah-olah meyakinkan umat muslim dengan berita yang bombastis, tetapi itu penipu dan itu melukai umat Kristen, melukai pengajaran Kristen. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal dalam iman kekristenan, dan Ustadz Ahmad Kainama tidak berhak melakukan seperti yang dikatakan itu. Mari kita cek videonya dan kita berikan tanggapan bagaimana dia mengatakan demikian dan justru menyerang Al-Quran dan Jibril itu sendiri. Mari kita cek videonya. Terus Ustadz, mohon maaf. Yang ketiga, ya, yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam, yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung, bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz, lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubul, astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anaknya, yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Ini bagaimana? Udah bukan 3 ayat itu dipotong, Ustaz. Gimana ini? Ini gimana ini? Habis diacak-acak itu surat Al-Ikhlas. Mengganggu benarnya. Setelah kita menyaksikan video dari Ustadz Ahmad Kainama ini, seorang pakar kristologi yang liar ini, yang otaknya korslet ini, saya perlu katakan itu dengan tegas karena dia telah melukai umat Kristen dengan berkata Roh Kudus bersetubuh dengan Maria, atau anu-anuan dengan Maria, itu-ituan dengan Maria. Ini hanya keluar dari orang-orang yang otaknya sudah rusak, sudah korslet, sudah memikirkan tentang hal-hal yang cabul, ya. Setelah dia berkata demikian, lalu dia berkata,
Mereka menghina Islam. Dari segi mananya orang Kristen menghina Islam? Dari segi mananya dan di mana letaknya? Kamu yang mengajar, kamu yang menafsirkan Alkitab seenak jidatmu, tetapi kamu berkata bahwa kekristenan menghina Islam. Kamu itu waras enggak ya? Jadi apa yang kamu katakan itu justru melukai dirimu, bahwa kamu memang tidak bertanggung jawab. Kamu berkata menghina Islam, dari segi mananya? Sedangkan kamu yang membahas, menafsirkan Alkitab dengan liar, dengan keliru, lalu kamu menuduh gitu ya. Kamu kan bukan, Alkitab kan bukan kitabnya kamu gitu loh. Harusnya kalau misalnya kamu membahas Al-Quran, menafsirkannya, ya itu terserahmu. Tetapi ketika engkau mengatakan pakar kristologi dan mengkaji tentang Injil, lalu menafsirkan dan mengatakan Roh Kudus berzina atau apa namanya ya, bersetubuh dengan Maria, yang kamu lukai itu, yang kamu hina, yang kamu lecehkan itu Kristen. Kamu tidak paham gitu loh. Tapi kamu tuduh balik bahwa Kristen yang menghina Islam. Dari mananya? Gitu loh. Jadi umat muslim harus paham sampai di sini. Nanti saya akan jelaskan bagaimana Ustadz ini justru melukai diri sendiri, yaitu Al-Quran dan Jibril. Saya akan bongkar karena ini sudah kelewatan ya. Ini bukan kajian, tapi ini bukan kajian dari Ustadz ini, tetapi ini penghinaan dan pelecehan terhadap pengajaran kekristenan tentang Allah Tritunggal yang dipercaya adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal di dalam iman Kristen. Ya, oke, kita lanjut. Kita akan melihat lagi apa yang dikatakan oleh Ustadz ini, dan kita akan berikan tanggapan kepada dia ya. Dia katakan Roh Kudus bersetubuh dengan Maria, itu-ituan dengan Maria. Saya tidak habis pikir gitu loh. Pakar kristologi yang pernah menjadi Kristen, entah itu dari mana dia mendapat pakar-pakaran ini, kok bisa keluar kata-kata yang demikian, sampai keluar itu-ituan. Berarti kalau bersetubuh ada namanya hubungan seks secara langsung, kayak manusia berjumpa dengan manusia sendiri gitu loh, telanjang bersama gitu loh. Sedangkan Roh Kudus itu roh gitu. Makanya saya bilang ini otaknya Ustadz Kainama ini benar-benar rusak ini gitu, sehingga melahirkan tafsiran-tafsiran yang rusak dan tidak bertanggung jawab. Lalu umat muslim yang mendengar ini seolah-olah luar biasa. Ini penipuan, ini tidak ada benarnya sama sekali. Ya, kita harus baca Alkitab. Dari Lukas 1:28, Maria mendapat karunia dari Tuhan. Allah memberikan kasih karunia. Tuhan memberi satu karunia dan menunjuk Maria memperoleh kehormatan untuk menjadi ibu dari Yesus yang adalah Tuhan bagi kekristenan. Ya, itu karunia. Kalau istilahnya itu Allah itu meminjam rahimnya Maria. Ya, Maria. Dan itu tidak dilakukan dengan persetubuhan. Tidak ada begitu. Ya, Alkitab dengan tegas mengatakan tidak ada persetubuhan. Bahkan juga Al-Quran membuktikan, yang kamu percaya ya, yang kamu percaya Jibril itu ya, mengatakan kepada Maria, nggak ada itu di situ tertulis Maria bersetubuh. Kalau bukan lahir dari otak-otak cabul seperti Ustadz Kainama ini, ya. Ini mujizat yang dialami oleh Maria gitu, ya. Ini mujizat yang dialami oleh Maria. Allah memberi kehormatan, dia mendapatkan kasih karunia, dan dia mengandung, ya, mengandung. Itu karunia, kasih karunia untuk dia gitu. Nah, kita lanjut. Lalu dia berkata gini. Menurut Islam, Roh Kudus itu Jibril. Oh, luar biasa. Kamu kena di sini. Saya percaya ketika orang menghina Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, maka saat itu pun dia akan dipermalukan, siapapun dia. Ya, siapapun dia. Dia berkata, menurut Islam, Roh Kudus itu Jibril. Maka ketika Anda berkata begitu, maka konsekuensi logis yang Anda harus terima
adalah pertama, kalian harus menerima dan mengimani Roh Kudus yang tertulis dalam Alkitab dan yang diimani oleh orang Kristen, yaitu pribadi Allah Tritunggal, ya, pribadi ketiga Allah Tritunggal. Dan kamu harus menerima itu dan membuang jauh-jauh, ya, dan membuang jauh-jauh dari kehidupan kalian mengenai Jibril. Karena apa? Karena Anda yang berkata Roh Kudus itu Jibril. Itu konsekuensi logisnya. Yang kedua, mana bukti di Al-Quran yang mengatakan Roh Kudus itu Jibril? Ada enggak? Mana bukti di Al-Quran Roh Kudus itu Jibril? Tertulis Roh Kudus, Al-Qudus, ya, Jibril. Mana? Ayo buktikan. Jangan timbul hanya asumsi-asumsi liar, asumsi-asumsi untuk mencocokkan, untuk supaya sah, ya kan, supaya sah Al-Quran ini gitu ya, supaya Al-Quran ini mengambil dari Alkitab. Udah kebiasaan memang mencomot-comot gitu ya. Nah, mana buktinya? Gitu ya. Yang ketiga, kalau menurut Islam Roh Kudus ada Jibril, di dalam kekristenan itu jelas Gabriel, malaikat Gabriel yang Anda percaya itu Jibril, itu bukan Roh Kudus. Di dalam Alkitab, Jibril atau Gabriel yang Anda katakan itu malaikat pelayan yang melayani Allah. Mungkin teman-teman yang melihat video ini buka Lukas 1 ayat 19, malaikat untuk melayani Allah. Derajatnya lebih rendah. Derajatnya lebih rendah sekali daripada Roh Kudus, ya. Itu Alkitab. Dia hanya pelayan. Baru Lukas 1 ayat 26, Allah menyuruh malaikat Gabriel atau Jibril menurut umat muslim. Itu rendah. Itu hanya malaikat pelayan gitu. Jadi kalau di Alkitab itu jelas, nah ini Jibril atau ini Gabriel dan ini Roh Kudus gitu loh. Tak bisa disamakan gitu. Gabriel itu, Jibril itu pelayan Allah gitu, di bawahnya Allah. Tapi di dalam Muslim kamu bilang Roh Kudus Jibril, mana buktinya gitu loh, ya? Itu jelas beda, ya, jelas beda. Nah, yang terakhir, dia berkata menurut Islam Roh Kudus itu Jibril. Saya mengatakan ini tamparan, ya, ini tamparan. Maka saya katakan tadi, orang yang mencoba dan bukan mencoba, orang yang menghujat, melecehkan Roh Kudus, menghina Roh Kudus, saat itu juga akan dipermalukan. Saya mau katakan, Ustadz ini dengan lantang berkata Roh Kudus bersetubuh dengan Maria. Ya, perhatikan kata-kata saya baik, jangan dipelintirkan. Roh Kudus bersetubuh dengan Maria, ya, anu-anuan, itu-ituan dengan Maria, ya. Lalu setelah dikatakan menurut Islam Roh Kudus itu Jibril, kamu harus siap menerima konsekuensi ini, karena Ustadz ini telah melecehkan Al-Quran dan Jibril sendiri. Kalau kamu berkata demikian, Roh Kudus bersetubuh itu-ituan dengan Maria, Ustadz ini benar-benar melecehkan Al-Quran. Berarti Roh Kudus atau Jibril yang kamu katakan tadi, Jibril dalam Al-Quran, bersetubuh dengan Maryam di dalam Al-Quran, ya, bersetubuh dengan Maryam di Al-Quran, ibunya Isa menurut Islam, ya. Kamu telah mencoreng Al-Quran dan Jibril yang kamu percaya, yang umat muslim percaya, tanpa tanpa cacat, ya. Tanpa cacat itu. Tapi Ustadz ini melecehkan Jibril sendiri dengan berkata Jibril berzina dengan Maryam. Kamu malu sendiri. Oke, kita lanjut. Di dalam Al-Quran itu dipakai kun fayakun, jadi maka jadilah. Wow, luar biasa, ya. Ya, luar biasa. Saya mau bertanya, ketika dipakai kun fayakun, kenapa itu Isa Al-Masih harus masih mengandung, Isa di dalam
Al-Quran masih mengandung sampai 9 bulan di dalam rahim ibunya Maryam. Ayo, di dalam kandungan Maria. Ayo. Kenapa nggak langsung saja menjadi manusia kun fayakun, menjadi langsung manusia besar, supaya tidak ada cacat sedikit dalam Al-Quran, istilahnya gitulah. Kenapa? Gitu. Kamu harus paham, Ustadz ini harus paham beberapa ayat di dalam Al-Quran, misalnya Ali Imran 42 gitu ya. Ya. Ayat 45, ayat 47. Bagaimana dengan jelas dikatakan di sana Roh Kudus itu apa namanya? Bukan Roh Kudus, Jibril itu ya. Jibril itu. Sekalipun dikatakan kun fayakun, tapi Maria tetap hamil gitu. Gitu loh, ada proses gitu. Dan lebih hebatnya lagi dalam surat At-Tahrim, surat At-Tahrim 12 ya. Kalau tadi dikatakan kun fayakun, di dalam surat At-Tahrim dikatakan apa? Kami tiupkan ruh ke dalam rahim Siti Maryam. Kami tiupkan ruh, bukan kun fayakun, tapi kami tiupkan ruh ke dalam rahim Siti Maryam. Logikanya begini ya. Dalam surat Tahrim itu memberikan suatu proses ke dalam diri Maryam, Siti Maryam, dalam kehamilannya. Kami tiupkan ruh ke dalam rahimnya Maryam, bukan kun fayakun. Sebenarnya gampang sekali, mudah sekali gitu. Ya, mudah sekali. Bahwa Ustadz ini hanya menyampaikan berita-berita bombastis, tapi tidak mengerti apa yang dikatakannya. Ya, dia hanya memakai ilmu takiyah, memakai sesuatu bahasa-bahasa yang kayak gimana gitu supaya orang tertarik. Hello, ini basi. Ini basi. Sebenarnya Ustadz ini sedang memiliki pikiran yang korslet, yang akhirnya mencoba melukai, melecehkan Alkitab, secara khususnya Roh Kudus, justru berbalik menyerang Jibril, Al-Quran, dan Siti Maryam yang Anda percayai di dalam Al-Quran sendiri. Semoga kita dicerahkan dan umat muslim pakai akal sehat untuk memilih, mendengarkan ustadz mana yang harus Anda dengarkan. Jangan karena mereka itu dikatakan mantan Kristen lalu percaya. Tapi terserah Anda. Itu pilihan di teman-teman. Semoga kita berkata.